Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang apakah kita bahagia saat ini. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda bahagia sekarang? Kalau tidak bahagia, kenapa? Mungkin kita sedang punya pikiran tentang seseorang, tentang relasi yang tidak baik. Coba kita lepaskan dulu, istirahat sejenak, tidak usah memikirkannya. Dan sebagai ganti mari kita memikirkan kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengerti kita. Tuhan menemani kita juga ketika relasi kita tidak baik. Lalu coba rasakan hati kita ketika menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Bagaimana rasanya? Apakah masih tidak bahagia juga? Kalau ada yang tidak bahagia karena sakit, coba istirahat dulu. Justru dengan menerima sakit itu dan menyadari bahwa Tuhan menemani kita di dalam sakit kita. Tuhan memberikan penghiburan meskipun kita sakit. Tuhan mengerti, menemani. Dan Tuhan juga mengatakan, aku dulu juga pernah sakit seperti kamu. Aku juga mengerti sakit itu tidak enak. Apalagi menderita sakit karena dianiaya, direndahkan, disiksa oleh orang lain. Aku mengalaminya, bukan hanya sakit fisik saja, tetapi juga sakit psikologis, emosional, karena direndahkan, dihina. Maka aku bisa mengerti. Coba dengan fokus pada firman Tuhan, Tuhan yang berfirman lewat penderitaan di kayu salib, apakah kita juga masih sakit? Apakah kita juga masih menderita? Apakah kita juga tidak bahagia? Dan kalau kita masih juga tidak bahagia, bukankah sebetulnya kita itu bisa milih untuk bahagia atau tidak bahagia? Bukankah kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, bukan tergantung objek di luar kita? Kalau kebahagiaan kita tergantung sesuatu di luar diri kita, maka sebetulnya kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan adalah proses batin yang terjadi di dalam, bukan di luar. Situasi di luar bisa saja sama untuk dua orang, tapi reaksinya bisa berbeda. Bisa bahagia yang satu, bisa menderita yang lain. Contohnya hujan. Mungkin situasinya sama-sama menghadapi hujan. Tapi bagi yang seseorang merasa senang sekali karena dia senang menikmati hujan turun. Sementara yang satu menderita karena dia tidak menyukai hujan yang menghambat kegiatannya. Jadi, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh sesuatu yang di luar. Karena buktinya, satu peristiwa yang sama bisa mendapat reaksi yang berbeda dari dua orang yang berbeda. Maka sebetulnya kebahagiaan itu adalah proses batin kita masing-masing. Tentu dengan demikian persoalannya adalah, apakah kita terampil bahagia atau kita tidak terampil? Apakah kebahagiaan kita tergantung sesuatu di luar diri kita? Kalau seperti itu, ya memang kita tidak pernah bahagia, tergantung orang lain. Tapi kalau kita terampil bahagia,
kita bisa menemukan alasan untuk berbahagia. Bahkan kita bisa berbahagia tanpa alasan. Terutama kalau kita sadar bahwa segalanya itu berlalu, tidak ada yang abadi. Karena itu tidak perlu dipikirkan terlalu muyak. Cukup disyukuri setiap saat bahwa saya boleh ambil bagian dalam peristiwa ini, bahwa saya bisa dilibatkan oleh Tuhan dalam sebuah peristiwa, dan bisa mensyukuri segala yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bisa makin menerima, makin membiarkan banyak hal terjadi, terutama rahmat Tuhan yang begitu banyak, dan kita bisa mensyukurinya. Apalagi kalau kita bisa menyadari bahwa diri kita satu dengan yang lain, satu dengan ciptaan lain, satu dengan Tuhan. Maka kemudian kita inharmoni dengan yang lain. Kita sinkron, kita selaras dengan semesta. Tidak ada satupun yang ditolak, karena setiap peristiwa diterima, disyukuri sebagai anugerah. Bukan dinilai, bukan dihakimi sebagai baik, buruk, benar, salah, tetapi dialami dan disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Syukur dan kasih itu melampaui penilaian-penilaian pikiran kita, sehingga kita selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga, karena tidak perlu menilai, tidak perlu membandingkan, cukup menerima, mensyukuri, dan percaya bahwa Tuhan punya rencana indah dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Maka pertanyaannya sama kembali, apakah Anda sudah bahagia sekarang ini atau belum juga? Mari kita belajar terampil berbahagia, terutama dengan menyadari bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, Tuhan begitu mencintai kita, selalu menemani kita, tidak pernah menyerah kepada kita. Apalagi yang membuat kita tidak bahagia? Mari kita selalu bersyukur. Bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Dan bersyukur itulah yang membuat hidup ini indah. Bukan karena hidup ini indah maka kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur maka kehidupan kita indah setiap saat. Terutama kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, wujud cinta Tuhan yang tanpa batas kepada kita. Maka mari kita terampil bahagia, terampil bersyukur, dan menyadari kehadiran Tuhan yang selalu menemani dan mengasihi kita tanpa batas. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.